Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati para anggota Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Yang kami hormati Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Yang kami hormati Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang kami hormati Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT RNI ID Food, para hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada Ketua Komisi 4 dan Wakil Ketua Komisi 4 dan anggota DPR RI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga dapat hadir pada rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan agenda utama membahas langkah-langkah penguatan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi dinamika global dan dampak perubahan iklim guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Pangan bukan sekedar kebutuhan dasar melainkan isu strategis yang menentukan keberlangsungan hidup matinya suatu bangsa. Oleh karena itu, menjaga pangan adalah prioritas utama demi menjaga kedaulatan dan masa depan negara. Krisis pangan global semakin nyata. FAO melaporkan 724 juta orang penduduk dunia mengalami kelaparan. Kondisi ini diperparah dengan adanya perang Timur Tengah dengan mengancam kelaparan bagi 40 juta orang. Di tengah situasi ini, para konglomerat mulai terjun ke sektor pertanian secara diam-diam dengan membeli lahan pertanian skala besar, investasi agribisnis dan lain-lain. Dan juga membangun ekosistem pangan berbasis teknologi. Sektor pertanian diproyeksikan menjadi salah satu profesi dengan pertumbuhan tercepat hingga 2030. Didorong kebutuhan global akan tenaga kerja dan inovasi seperti pertanian berbasis data, bioteknologi, dan vertical farming. Pangan juga semakin dipandang sebagai aset strategis yang berperan penting dalam stabilitas ekonomi dan geopolitik dunia. Selain krisis pangan global, Indonesia dihadapkan pada ancaman kemarau yang akan terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia yang kita beri nama El Nino Godzilla. Data BMKG menunjukkan prediksi kemarau tahun 2026 mulai April diawali di NT Nusa Tenggara Timur dan menyebar ke daerah lain dengan puncak kemarau bulan Agustus. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR yang kami hormati, untuk menghadapi berbagai tantangan pemenuhan kebutuhan pangan tersebut, Bapak Presiden telah memfokuskan 4 program utama pemerintah: swasembada pangan, makan bergizi, ketahanan energi, biofuel, dan hilirisasi. Melalui arahan Bapak Presiden, dukungan Komisi 4 dan kerja keras seluruh petani Indonesia berhasil swasembada dalam waktu 1 tahun dengan kenaikan produksi 4,07 juta ton sesuai BPS atau 13,29%. Cadangan beras hari ini per tadi pagi tanggal 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton. Jadi kemarin 4,5, sekarang 4,6 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi stok beras nasional Indonesia dipastikan aman untuk 10 sampai 11 bulan ke depan. Di sisi lain, El Nino diperkirakan 6 bulan. Jadi insya Allah pangan kita aman. Meski konflik di Timur Tengah mulai mengganggu rantai pasok global, pasokan bahan pangan utamanya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam, dan gula pasir cukup. Dalam rangka antisipasi musim kemarau yang terjadi pada tahun ini, Kementerian Pertanian menginstruksikan kepada seluruh gubernur dan bupati se-Indonesia agar melakukan mapping wilayah langganan kekeringan dan early warning system, optimalisasi pengelolaan air irigasi dan melalui rehabilitasi irigasi embung, sumur air dangkal dan sumur air dalam,
serta memanfaatkan pompanisasi, perpipaan, irigasi perpompaan, melakukan percepatan tanam dengan varietas tahan kekeringan, mengatur pola tanam, koordinasi dan sinergi pemerintah, daerah dan pemangku kepentingan. Untuk mendukung langkah-langkah tersebut, Kementerian Pertanian telah mensiagakan alat dan mesin pertanian berupa pompa air, traktor, hand spray, transplanter, dan lain-lain sebanyak 171.000 unit tahun 2024-2025. Target 2026, 37.000 unit. Distribusi infrastruktur air, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangun konservasi, rehab jaringan irigasi tersier dan pompa air sebanyak 94.000 unit 2024-2025. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR yang kami hormati, dalam rangka antisipasi kenaikan harga pangan sebagai implikasi dari kenaikan harga BBM akibat krisis energi global yang saat ini sedang terjadi, Bapak Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk optimalisasi penggunaan bahan bakar nabati dari sawit, tebu, ubi kayu, dan jagung. Selanjutnya, Kementerian Pertanian telah menyusun rencana implementasi B50 tahun ini. Insya Allah tahun ini Indonesia tidak akan impor solar sebanyak 5,3 juta ton. Ke depan kita akan implementasikan pabrik etanol dan bahan bakunya dari ubi, tebu, dan jagung. Ubi atau singkong. Ibu Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, demikian kami sampaikan dari sektor pertanian. Kami tambahkan dari sebagai Kepala Bappenas. Tantangan pangan semakin kompleks dipengaruhi oleh dinamika geopolitik serta perubahan iklim berdampak pada produksi dan distribusi pangan. Berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional hingga Mei 2026, ketersediaan komoditas pangan strategis nasional berada pada kondisi surplus dan relatif aman. Beberapa komoditas utama tercatat surplus antara lain beras 16,39 juta ton, jagung 4,3 juta ton, gula konsumsi 632.000 ton, daging ayam 837.000 ton, telur ayam 423.000 ton, dan komoditas lain. Stok cadangan pangan pemerintah Bulog 4,6 juta ton. Secara umum harga pangan terkendali di saat bulan puasa. Beberapa komoditas berada di atas HET tapi terkendali. Inflasi pangan menunjukkan tren penurunan, di mana inflasi 2,5% turun menjadi 1,58% Maret 2026. Bapak Ibu pimpinan, anggota dan wakil ketua Komisi 4 yang kami hormati, dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, langkah-langkah yang dilakukan oleh Bappenas: pembentukan Satgas Saber pelanggaran pangan tahun 2024, 2026, kedua penyaluran SPHP beras dan jagung, 3 penyaluran bantuan pangan 33,2 juta KPM, 4 pelaksanaan gerakan pangan murah secara masif, 5 fasilitas distribusi dari daerah yang surplus ke defisit, 6 adalah penguatan pemantauan harga melalui panel nasional. Demikian yang kami dapat sampaikan. Kami sangat terbuka masukan, saran, koreksi dari Ibu Ketua Komisi 4 dan Wakil Ketua Komisi 4 serta anggota Komisi 4 DPR RI. Semoga RDP hari ini dapat menjadi forum yang baik demi mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.